Selamat malam para pemelotot YouTuber yang saya hormati. Jumpa lagi dengan Forum Sawu yang tetap bermadhab Smolowar. Pada malam hari ini, meskipun belum mandi karena dari pembukaan upacara KKN, kita pasti sempat mencoba mewacanakan sesuatu hal yang sekiranya belum pernah kita bahas. Ini kan lagi musim musma sekarang ini ya. Lalu untuk UKM juga sedang giat-giatnya mereka beraktivitas. Maka saya pikir bicara mengenai reformasi, mengenai organisasi dan mengenai minat mahasiswa terhadap berserikat dan seterusnya ini nampaknya penting, karena ada sinyalemen mahasiswa makin kesini makin makin menghindari kumpul-kumpul, menghindari serikat dan seterusnya. Ini sebuah fenomena yang menurut kita harus dicurigai sebagai kemunduran atau apa. Untuk itu saya persilahkan kita mulai saja dari Mas Bagus dulu dah. Jar, tolong. Ya, terima kasih dari Pak Didin. Menanggapi tentang partisipasi mahasiswa dalam berorganisasi, tentu di dalam suatu organisasi kita analogikan dengan sebuah keluarga. Jadi sama halnya dalam hal berkeluarga, kita pasti menginginkan adanya keturunan atau yang akan melanjutkan dalam keluarga kan keturunan dalam organisasi untuk melanjutkan keturunan dalam hal pemikiran, dalam hal ideologi, dalam hal kegiatan. Jadi kalau kita lihat sekarang partisipasi mahasiswa dalam mengikuti organisasi sendiri pun cenderung menurun. Mungkin juga karena timbal balik. Jadi sesuatu yang ditawarkan dalam organisasi ini mungkin masih belum menarik minat dari mahasiswa itu sendiri untuk ikut aktif berpartisipasi dalam organisasi. Dan sebenarnya kalau kita mau aktif dalam berorganisasi, berproses di dalamnya, maka kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan suatu hal yang baru untuk membentuk karakter kita untuk menjadi manusia yang lebih kualitas. Itu dulu. Baik, jadi yang diungkap oleh Mas Bagus intinya, kalau boleh saya lingkari, ada kemunduran mahasiswa atas minat mereka terhadap berorganisasi. Nah, padahal menurut Mas Bagus, organisasi sangat penting untuk membentuk karakter dan kreativitas. Tetapi mengapa ini tidak bersambut, sehingga seolah-olah ada bukan mahasiswa yang mencari organisasi, tapi justru organisasi yang harus mematut diri, menghias diri supaya menarik, lalu kemudian menjajakan diri organisasi itu kepada mahasiswa supaya mahasiswa mau ikut. Ini sebuah simptom yang saya pikir harus menjadi bahan perenungan. Untuk itu silakan Fajar, barangkali ada komentar Fajar. Ya, saya juga sebagai pelaku organisasi juga di sini. Kalau kita lihat akhir-akhir ini, kita nggak usah melihat di luar sana, kita di sini saja di kampus kita sendiri ini. Memang sih suasana untuk berorganisasi ini agak menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini nggak tahu kita faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga kurangnya atau minat mahasiswa untuk berorganisasi ini. Karena mungkin saya juga sebagai organisator dan juga sebagai mahasiswa mungkin akan dilema ketika kita dihadapkan dalam konteks berorganisasi. Sebenarnya saya mau tanyakan di sini, saya malah balik nanya, kalau saya dari awal semester 1 sampai semester 8 ini sering berorganisasi,
saya sangat mendukung organisasi karena saya tahu bahasanya manfaatnya juga banyak. Tapi juga saya perlu tanyakan lagi, sebenarnya organisasi ini tuh untuk siapa gitu? Untuk mahasiswa sendiri yang katanya bisa untuk melatih skill dan sebagainya, atau untuk kampus? Maksud saya untuk kampus di sini ini seharusnya organisasi ini kan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak ya, antara si kampus dan si mahasiswa. Dengan adanya organisasi, tentunya kampus akan terlihat atau akan terbantu dengan organisasi ini, sehingga domplengnya kampus ini dilihat dari sisi keaktifan organisasinya, bahasanya kampus ini aktif. Dan ini juga salah satu syarat untuk adanya akreditasi dari tiap-tiap kampus, itu salah satunya adalah adanya organisasi. Nah, sedangkan sendiri kampus menginginkan hal itu, tapi tidak ada dukungan untuk kepada mahasiswa. Seharusnya ketika kampus menginginkan hal semacam itu, jelas tidak ada batasan-batasan mengenai organisasi itu, baik itu dari segi suntikan dana untuk kegiatan atau beasiswa kah, atau apa yang bisa membuat organisasi tetap berjalan selayaknya. Karena saya juga sebagai organisator pun juga bakal memikir dua kali, saya dilema. Mungkin dari pribadi saya nggak memikirkan hal semacam itu, tapi alangkah baiknya ketika kampus itu juga saling bersinergi dengan mahasiswa atau dengan organisasi itu. Nah, saya nggak bisa ngomong, ayo ikut organisasi, nanti kalian pasti dapat hal yang menarik, kalian pasti sukses, kalian nanti bakal seperti ini. Saya nggak bisa menjanjikan hal semacam itu, karena kembali lagi pada sikap dari organisator itu seperti itu. Kalau tidak ada dukungan, ya sama aja gitu. Jadi mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan juga, karena dari dulu emang saya baru sadar di akhir-akhir semester ini, saya dulu sangat-sangat giat berorganisasi, tapi entah akhir-akhir ini saya enggan, sehingga mungkin menular kepada adik-adik seperti itu. Iya, jadi Fajar gugatannya semakin kencang ini. Jadi sebenarnya organisasi ini yang butuh siapa? Mahasiswa kah atau justru kampus? Fajar menilai kampus pun butuh, mahasiswa juga butuh. Kampus butuh karena untuk kepentingan keadministrasian barangkali, akreditasi, lalu performan dan seterusnya. Nah, tetapi di sisi yang lain mahasiswa juga seharusnya butuh, meskipun mereka belum menyadari bahwa itu adalah kebutuhan. Ini menarik yang digugat oleh Fajar. Saya ingin minta komentar dari teman yang lain. Aunan, coba Aunan, silakan Aunan. Ya. Komentar tentang apa ini, Pak? Organisasi mahasiswa. Iya, organisasi mahasiswa. Saya menyambung yang ditanyakan Fajar aja. Jadi gunanya untuk apa? Untuk siapa? Yang saya lihat lebih pada gini, organisasi ini ya gunanya untuk mahasiswa itu sendiri, ya baik organisasi intrakampus atau ekstra kampus. Nah, ketika mahasiswa berorganisasi dan di dalam organisasi itu kan pastinya menyangkut banyak orang satu, terus ada sistem-sistemnya, itu akhirnya kita tahu, kita mengerti bagaimana caranya berorganisasi. Nah, dan di organisasi juga punya tujuan. Untuk intrakampus saja tujuannya sudah pasti, yaitu Tridharma perguruan tinggi, itu nggak mungkin dihilangkan. Pendidikan, penelitian, pengabdian. Terus ada juga yang bilang fungsi mahasiswa sendiri, yaitu sebagai agent of change, agent of control, terus apa satunya aerostate. Yes, itulah, saya agak lupa. Bahasa apa? Maklum udah lama ya. Jadi di situ ketika kita hanya sendiri, ketika kita tidak mau berkumpul berorganisasi, gimana kita bisa menjalankan itu semua gitu. Kita juga tidak arahnya bukan, kita berorganisasi bukan untuk kampus
bukan hanya untuk kampus ya, iya untuk kampus, untuk mahasiswa yang lainnya yang belum aktif organisasi juga harus mendapat manfaat dari organisasi yang sudah ada. Lalu untuk masyarakat juga lewat pengabdian atau sebagainya itu juga harus dapat manfaat dari organisasi yang sudah ada. Menurut saya seperti itu. Langsung sambung. Iya, komentar saya tentang organisasi ya. Kalau menurut saya sih antara mahasiswa yang diuntungkan apa universitas yang diuntungkan, saya rasa sama-sama menguntungkan. Jadi ketika kita ikut organisasi, kita bisa membuat event, otomatis kita mendapat kucuran dana dari universitas dan manfaat untuk universitas untuk meningkatkan akreditasi juga. Namun kalau menurut pandangan saya pribadi, yang saya utamakan kalau saya ikut organisasi adalah link. Link itu sangat bermanfaat sekali untuk jenjang beberapa tahun kemudian. Karena kenapa? Ketika kita mengadakan event, kita mengundang beberapa materi dari pejabat-pejabat semisal di Indonesia ini, otomatis suatu hari nanti kita juga kan kita udah punya kontaknya, jadi kita bisa melakukan kerjasama dengan beliau-beliau itu. Mungkin itu dari saya. Silakan saya berkomentar tentang organ. Yang menyambung dari omongan teman-teman yang tadi, Mas. Masalah organisasi ya, saya cuma ingin menjelaskan secara dasarnya organisasi seperti apa. Jadi kebanyakan mahasiswa, mayoritas mahasiswa itu untuk sekarang ini beda dengan organisasi yang mana itu euforianya dengan sekarang itu berbeda. Dalam artian setiap mahasiswa yang telah terjerumus dengan perkembangan zaman dan perkembangan konflik masalah dimanapun dia berada, ini mengalami integrasi definitif tentang apa itu organisasi. Kebanyakan sekarang di era sekarang mahasiswa menggunakan nama organisasi untuk ajang eksistensi. Dalam artian dia di organisasi hanya mencari sebuah jabatan, terus mencari sebuah ketenaran di dalam organisasi itu sendiri tanpa mengemban suatu tanggung jawab di sana. Tanggung jawab dalam artian apa ya? Apa yang dia sampaikan setelah dia terpilih, visi misinya itu dalam realitas setelah proses berjalannya dia menjadi pengurus pun seolah dilupakan. Karena saya melihat realitanya seperti itu kebanyakan. Kenapa? Karena itu tadi mahasiswa mengejar hanya eksistensi, melalaikan apa itu substansi arti organisasi itu sendiri. Nah, kebanyakan mahasiswa dahulu itu lebih menekankan substansinya terlebih dahulu. Eksistensi itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Kalau misalkan visi, misi, dan tanggung jawabnya sudah dia lakukan dalam hal apapun pas dia masih menjabat atau proses dia masih menjabat, eksistensi itu akan mengalir. Dalam artian dia akan terkenal gitu loh dengan program kerja yang dia lakukan. Tapi sekarang tidak. Banyak yang menjabat, banyak yang terpilih, banyak yang mengemban, banyak yang terpilih itu melupakan yang namanya substansi dari organisasi itu. Awal dari dia terpilih biasanya menggebu-gebu, tapi dalam realitanya dia melalaikan substansi itu. Eksistensinya dia diutamakan. Nah, ini yang mengakibatkan apa? Ketimpangan di sini. Anggota dari dia, kepengurusannya dia dilupakan, terus program kerja nggak jalan. Akhirnya dampaknya nggak di kepengurusannya yang menggerakkan organisasi itu, tapi masyarakat banyak, khususnya ya mahasiswa kalau itu organisasi mahasiswa, LSM kalau itu di pergerakan masyarakat atau lembaga-lembaga yang mana itu juga bersifat formal. Kita juga lihat di pemerintahan juga seperti itu, organisasi yang non profit kayak pemerintahan, contohnya DPR, ya memang dia menggebu-gebu sebelum dia terpilih masih menjadi paslon
visi misi digembor-gemborkan ke masyarakat, tapi dalam realitanya dia hanya bagaimana sih saya mendapatkan uang yang lebih banyak di lembaga itu, di organisasi itu. Itu yang di ranah formal. Tapi yang di ranah non formal, yang itu non benefit, ya kayak di ranah mahasiswa seperti itu, ya ngalir hierarkis, jadi turun temurun permasalahan, terus apa ya namanya, hal-hal seperti itu tuh menurun. Nah ini kalau misalkan saya pribadi, solusi untuk hal ini ya itu tadi, menyadarkan terlebih dahulu organisasi itu apa, terus fungsi dan tujuannya itu apa. Kalau misalkan dia belum mengerti itu organisasi itu apa, terus tujuannya itu apa, ya minimal kita yang sudah berpengalaman organisasi seenggaknya kita mengadakan diskusi di sana atau kita sharing-sharing di sana. Yang untuk apa? Memperkokoh keilmuan tentang organisasi, bukan hanya untuk apa ya namanya, eksistensi itu tadi. Ya namanya organisasi kan di situ mencari pengalaman, tapi bukan mencari keuntungan, gitu loh. Karena nggak ada nama organisasi itu mencari keuntungan, ya sejahtera itu masyarakat atau yang di sekitarnya. Beda dengan perusahaan. Kalau kan saya mengkaji dari keilmuan saya yang administrasi bisnis kan, memang organisasi di saya itu ada dua macam, yang benefit dan yang non benefit. Yang benefit ya kayak apa ya, kayak di perusahaan dia lebih mementingkan organisasi itu untuk keuntungan. Tapi yang non benefit ya ada ya kayak apa ya, organisasi di himpunan, kalau saya di kemahasiswaan, organisasi ikatan kalau itu di luar kampus, itu saya sendiri seperti itu non benefit. Yang saya utamakan di non benefit ya apa ya, pengalaman, jaringan dan sebagainya. Ya mungkin itu dulu, untuk lebih dalamnya lagi nanti dipaparkan lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih komentar teman-teman yang hampir semuanya kelompok maco ini. Saya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai sisi mulai organisasi kemahasiswaan, tapi dari sisi kaum feminis. Ajeng silakan, Cek. Kalau saya sendiri sih, menurut saya organisasi ketika bicara apa namanya, kelangsungan dari organisasi itu sih bagaimana komunikasi antara pengurus dan juga anggota, di mana pengurus organisasi ini berperan dalam menyampaikan informasi-informasi yang sudah ditangkap dalam lembaga yang mereka bentuk sehingga tersampaikan pada anggotanya. Karena sejauh ini kita sebagai penggerak organisasi sendiri terkadang komunikasi itu sangat diremehkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kualitas dari SDM organisasi itu, dimana terkadang SDM kualitas sendiri ini kita nggak pikirkan ke depannya. Jadi kadang seorang penggerak organisasi hanya memikirkan bagaimana keuntungan ataupun feedback yang kita dapat tanpa memikirkan ke depannya itu organisasi ini bergerak seperti apa. Itu yang kedua. Dan ketiga adalah jalinan ikatan emosional antara setiap pengurus organisasi dan anggota. Jadi mungkin di sini adalah sebenarnya yang menjadi tolak ukur adalah bagaimana seorang pengurus organisasi tersebut mampu menyampaikan visi misi dan tujuan dari organisasi tersebut. Karena ketika penerus dari organisasi tersebut tidak paham mengenai ini tujuannya kita untuk seperti ini, otomatis hal yang sifatnya tujuan dan visi misi hanya stagnasi saja, dalam arti tidak ada perubahan ataupun tidak ada yang melanjutkan visi misi yang memang harusnya dilanjutkan. Terus yang keempat adalah di mana seorang penggerak organisasi ini mengajarkan pentingnya bijak dalam menanggapi suatu hal. Menurut saya seperti itu. Hal-hal yang paling ribet ataupun hal-hal yang sebenarnya masalah yang kecil itu justru mempengaruhi perubahan organisasi itu sendiri. Dan ketika organisasi dianggap tidak berjalan adalah ketika organisasi tersebut tidak ada komunikasi antara satu sama lain. Menurut saya seperti itu.
Iya, dari berbagai macam pandangan-pandangan yang telah diberikan oleh mahasiswa tadi, saya punya penilaian bahwa hampir seluruh pendapatnya itu masih berkutat atau terjebak pada wilayah teknis. Nah, ini tentu memprihatinkan. Pengurus organisasi itu harusnya tugasnya adalah mengurusi orang lain. Lah ini malah pengurus menjadi urusan. Ya, saya tekankan, kalau ini kita bandingkan dengan organisasi anak-anak muda di zamannya Budi Utomo, nggak ada apa-apanya kalian ini. Budi Utomo itu hanya berapa gelintir tokoh-tokoh muda, lalu kemudian membuat serikat, terus mereka mampu mengubah masyarakat dan drastis, ekstrim lagi, dari hitam menjadi putih, tidak abu-abu lagi, langsung putih. Dari masyarakat yang belum punya kesadaran apa itu nasionalisme, apa itu semangat kebangsaan, dirubah menjadi masyarakat yang punya kesadaran kebangsaan. Ini tugas ini berat sekali. Nah, padahal kekuatan Budi Utomo itu hanya berapa sih? Lah kalian ini ada berapa ratus kampus di Persada ini? Kalau setiap kampus ada berapa orkem? Kita kalikan aja. Lah ngubah masyarakat, baru-baru masyarakat, ngubah dirinya sendiri aja masih jadi urusan. Ini ya mohon maaf ya bahasa saya. Memang kalau realitanya begini, dan saya pikir ini bukan hanya monopoli kampus tertentu, kasus-kasus semacam ini nampaknya hampir menggejala di semua kampus ini, punya simptom yang sama, punya gejala yang sama, bahwa ada kemunduran yang ekstrim di tingkat minat terhadap organisasi. Persoalannya adalah kesadaran Budi Utomo itu betul-betul berangkat dari masing-masing individu bahwa organisasi adalah alat untuk merubah masyarakat, alat untuk merubah nasionalisme yang tadinya pro pada kolonialisme menjadi pro pada nasionalisme. Dan mereka punya teknik ini sederhana sekali, hanya dengan cara pengobatan. Karena ini kelompok dokter-dokter ini dengan mendekati masyarakat, komunikasi yang dijalin sedemikian rupa, lalu ini kemudian menginspirasi melahirkan organ-organ kepemudaan yang pada gilirannya nanti mampu mengubah sejarah Nusantara. Nah, barangkali saat itu tantangannya adalah melawan kolonialisme, memupuk jiwa patriotisme, semangat cinta tanah air dan nasionalisme. Tantangan saat itu. Lah hari ini sudah merdeka, tinggal ngisi, tinggal apa sih susahnya? Tantangannya saya pikir hari ini tantangan apa? Tantangan ubah dirinya sendiri nih loh, ubah mindsetnya sendiri. Ini aja kok agak sulit ya kan? Kok bisa begitu? Saya pikir organ sudah dibuatkan, program kerja malah ada standarnya yang itu dropping dari Dikti. Lalu kemudian pendanaan budget sudah ditentukan. Nah, Anda tinggal meng-create lalu kemudian mengenforcement agar SDM yang masuk ke dalam organisasi menjadi lebih berdaya, dan ketika sudah berdaya mereka diharapkan mampu mengubah lingkungan eksternal organisasi itu. Tapi nampaknya hari ini saya menilai tidak jelas itu. Yang namanya organisasi itu adalah kumpulan dua orang atau lebih dalam suatu wadah untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, sekarang tujuan aja masih diperdebatkan, masih menjadi perdebatan. Lalu kemudian mana kelompok sasaran yang akan diubah, mana kelompok kepentingan, mana stakeholder, mana itu makin tidak cetol lagi. Nah, tetapi karena ini adalah gejala umum, maka saya pikir harus ada semacam renaissance di bidang orkem.
kalau andekan gejala ini hanya satu kampus, barangkali ini ada yang tidak beres di kampus tersebut. Tapi ini gejala umum, berarti ada yang salah dengan keseluruhan ini. Kalau kesalahan ini sifatnya makro dan besar, maka yang diperlukan bukan per organisasi lagi, tapi harus strategis. Yang paling grandnya ya apa itu tadi, terserah dirumuskan model bagaimana. Saya pikir itu yang bisa saya nilai dari komentar teman-teman, pandangannya tadi yang masih terjebak pada persoalan teknis, pada persoalan urusan pengurusnya. Belum mengurus orang lain, tapi malah mengurus dirinya sendiri. Betul. Nah, ojo nyentuh pemerintah, Rek. Pemerintah itu hari ini kecenderungannya dia itu lebih banyak mengurusi pemerintahan itu sendiri ketimbang ngurusi rakyat. Rakyat nyari makan DDW. Nah, jangan dicontoh yang begitu. Yang namanya pengurus harus mengurus, bukan pengurus itu malah jadi urusan. Wah itu. Nah, untuk itu ya sebagai tambahan agar lebih kaya, Ismail silakan. Iya. Saya mangke bos. Bos silakan bos. Kan pemerintah. Pemerintah. Iki diskusi apa bos? Oke. Ngomong apa meneh organ wis diomong Pak Didin kabeh mau. Itu enggak salah. Aku kritik kok. Oh, kritik tok. Ya aku ngapi-ngapi anu. Oke. Mohon maaf sebelumnya karena enggak ikut. Aja potongan ta. Elek iki. Potong mulu. Iya kayak Muldoko. Allah. Lain sama ya. Cek ketok. Potongannya aja. Wes. Iya. Wes. Pis lungguh. Nah, tadi sempat menyinggung tentang orkem jadi agak-agak kedengar tentang orkem. Kalau tadi gejala-gejala yang sudah dibicarakan Pak Didin mengenai kecenderungan orkem yang sampai hari ini memang belum bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakatnya. Nah, ini memang sudah menjadi kebiasaan para pengurus orkem sampai hari ini memang seperti itu. Nah, kemudian kecenderungan itu sejatinya gini. Sebetulnya kalau kita melihat awal mula orkem yang berjalan di lingkup kampus ini, memang kan orkem ini dijalankan dan dibentuk untuk para kepentingan pengurus, bukan untuk kepentingan masyarakatnya yakni mahasiswa itu. Kalau awal muasalnya seperti itu, saya rasa kecenderungan tadi memang sudah sewajarnya seperti itu, Pak. Jadi memang orkem itu memiliki kecenderungan untuk mengurusi pengurusnya sendiri, untuk membesarkan pengurusnya sendiri dan dijadikan alat pembesar bagi pengurusnya sendiri. Itu adalah sebuah kewajaran karena memang asal muasal daripada munculnya keorganisasian dan terbentuknya kepengurusan di dalam organisasi kemahasiswaan itu memang ya itu tujuannya untuk mengurusi para pengurusnya. Nah, kalau dibandingkan dengan pemerintah, saya rasa memang kalau pemerintah itu adalah kesalahan sebetulnya. Kalau di negeri ini memang kesalahan karena cita-citanya kan memang tidak seperti itu, untuk mengurusi rakyatnya kan, keadilan sosial kan mengurusi ini. Ayo. Nah, kalau organisasi kampus memang untuk pribadi masing-masing pengurus organisasi supaya dia bisa besar dan kemudian bisa punya jaringan dan punya gandalan-gandalan yang sangat potensial untuk pengembangan sumber dayanya sendiri itu sendiri. Nah, kalau kita mau memperbaikinya untuk mengarahkan Ke masyarakat, ke warga. kepengurusan organisasi untuk mengurus mahasiswa, saya rasa itu memang cukup berat karena itu sebetulnya bukan tugas organisasi. Saya rasa itu tugas daripada kampus itu sendiri. Jadi kalau organisasi seperti itu jangan salahkan organisasinya, memang organisasi dibentuk untuk itu. Nah, yang disalahkan ketika masyarakatnya tidak terlayani dengan baik, tidak mendapatkan
pelayanan dan kemudian pengembangan sumber daya dengan baik, saya rasa memang kampus yang harus disalahkan, bukan organisasi mahasiswanya. Baik, terima kasih ke Rois sekarang. Rois. Iya. Aku melodi organisasi salah organisasi. Apa ini? Apapun pendapat Anda Tentang organisasi. Organisasi mahasiswa. Elek bener-bener. Aduh, sewilau Pak ternyata Pak ya. Organisasi mahasiswa ya. Ada realita itu ya ora. Iya, tadi Mas Ismail berbicara panjang lebar kali tinggi ya masalah. Aku setting. Iya, kalau Mas Ismail itu arahnya ternyata berat ya Mas ya untuk menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan, ngurusi mahasiswa gitu ya Mas ya. Pokoknya angel lah. Iya, pokoknya gitu. Bersari duniawi. Iya, kalau saya dari sudut pandang itu aja. Sebagai seorang organisasi juga yang ikut di organisasi mahasiswa memang saat ini tuh cukup berat ya, indikatornya berat sederhana, bisa dikatakan berat itu ketika mahasiswa itu ternyata sampai saat ini belum merasakan program-program yang dibuatkan oleh organisasi kemahasiswaan yang dimaksud ya. Jadi organisasi yang menaungi. Ini punya banyak faktor ya menurut saya ya. Ada yang pertama, organisasi itu kan tempat wadahnya untuk melatih kepemimpinan ya. Setiap anggotanya itu dilatih untuk menjadi pemimpin tanggung jawab. Nah sekarang itu cenderung kepemimpinan itu dilihat dari yang mimpin, artinya yang jadi ketua itu pemimpin. Jadi yang disalahkan, yang dimintai pertanggungjawaban atas segala sesuatu itu ya ketua. Jadi ketika anggota itu hilang itu tidak bersalah dan tidak berdosa dan biasa-biasa saja. Ini yang membuat kacau sehingga organisasi mahasiswa hari ini yang jadi pemimpin itu harus orang-orang tangguh, super hebat dan berani sendiri. Dilema sebenarnya ya. Pasti menyita banyak waktu, menyita banyak energi. Nah mungkin ke depan itu perlu ditekankan lagi bahwasanya sifat pemimpin itu di setiap anggota itu selalu ada. Bahkan setiap individu di dalam organisasi itu selalu berkolaborasi antar pemimpin satu dengan yang lain, dengan harapan ke depan mereka punya tanggung jawab bersama untuk biar mengurusi mahasiswa, karena yang dinamakan organisasi kemahasiswaan itu untuk mengurusi mahasiswa, membuat program untuk mahasiswa dan bermanfaat untuk mahasiswa. Kalau bermanfaat untuk dirinya sendiri, apa namanya ya? Ya spek petualang gitu ya. Ya seperti itu. Ya ke depan itu yang jadi anggota juga harus punya sifat yang leader dan yang jadi ketua juga harus lebih juga. Sifat kepemimpinannya ya mungkin itu saja ya Mas ya. Ya bisa diarahkan ke yang lain Mas. Ya. Bagus. Ya, kalau saya tadi analisa dari diskusi teman-teman tadi bahwa permasalahan ini adalah permasalahan teknis dan juga sebenarnya permasalahan di dalam individu itu sendiri. Jadi sebenarnya di dalam organisasi sendiri kita juga bisa untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi pertama kita mungkin masuki sebuah organisasi untuk sebuah persatuan Indonesia ya. Jadi kita bersatu, berkumpul bersama sesama mahasiswa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita melatih diri kita untuk menjadi manusia yang berkualitas, lebih manusia yang memiliki tujuan, memiliki sesuatu yang harus dicapai bersama. Jadi secara kekeluargaan, gotong royong kita saling membahu untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian secara kepemimpinan, jadi sila keempat, rakyatnya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu tidak akan terjadi kalau kita tidak memiliki rasa saling percaya. Jadi yang saya tangkap dari diskusi ini adalah teman-teman masih ada rasa tidak percaya kepada sesuatu yang di luar dirinya. Misalnya tadi antara pengurus dengan anggotanya, antara pihak kampus dengan pihak organ itu sendiri, antara negara dengan rakyatnya. Jadi ya itu, antara kita kalau memilih seorang pemimpin itu harus orang yang mampu kita percaya,
kemudian dia mampu melaksanakan amanat dan tanggung jawabnya. Kemudian setelah kita mampu melaksanakan keempat Pancasila itu, ya tujuannya adalah untuk keadilan sosial. Jadi untuk mencapai sebuah kesejahteraan, sebuah kemakmuran, sebuah tatanan yang itu tentram, adil, mensejahterakan, ya, dengan aturan-aturan, dengan kesepakatan bersama. Menurut saya landasannya adalah itu tadi, kepercayaan atau dengan kejujuran. Baik, terima kasih. Yang diungkit oleh Bagus ini sejatinya adalah asas tunggal ya. Kalau zaman Orde Baru dulu namanya asas tunggal. Bahwa tidak boleh ada satupun organisasi di Republik itu yang tidak berazaskan Pancasila. Semua azas organisasi harus Pancasila. Pemaksaan semacam itu di zaman rezim yang masih otoritarian. Nah, hari ini kita harus menengok kembali kepada Pancasila, tapi dalam tanda kutip tidak lagi dalam paksaan-paksaan, tetapi karena kesadaran betul bahwa di dalam Pancasila memang terdapat nilai-nilai yang universal, nilai-nilai yang adiluhung, nilai-nilai yang tentang kemuliaan, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, dan seterusnya. Yang ini bisa dipancang di atas langit menjadi semacam visi misi atau tujuan, dan setiap manusia tujuannya memang mengarah ke sana. Nah, untuk mengarah tujuan semua itu maka manusia perlu diorganisir. Kata organ di sana berarti adalah makhluk. Nah, karena dia makhluk, maka mereka semua harus punya kerelaan. Siapa yang menjadi tangan harus rela menjadi tangan. Siapa menjadi kaki atau keset harus rela menjadi kaki atau keset. Siapa yang menjadi kepala harus rela menjadi kepala. Dan siapa yang menjadi badan harus menjadi. Nah, sehingga ketika semua sinkron kinerjanya, geraknya, inilah yang dikatakan organisasi. Bukan kepalanya menoleh ke barat, tangannya malah ke utara, kakinya ke arah mana lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, itu bukan organisme namanya, tetapi orang liar yang berkumpul, atau semacam gerombolan, atau kawanan rampok, atau apa, crowd kalau dalam ilmu sosial. Nah, melihat fenomena organ kemahasiswaan yang hari ini agak carut, bukan agak, tapi carut marut, terus kehilangan magnet, tidak ada gravitasi, mahasiswa tidak lagi minat. Ini nampaknya itu merefleksikan bahwa yang disebut organisme tadi tidak terwujud, masih terjadi centang perenang. Nah, taruhlah teman-teman ini sudah mengalami kejumudan atau stagnan di situ. Ya, renaissance saya pikir sebuah formula yang terbaik hari ini. Nah, tidak usah menunggu will dari negara, tidak usah menunggu will dari kampus, laksanakan sendiri oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa melaksanakan itu kalau mereka punya kesadaran. Nah, persoalannya sekarang muncul lagi, yang punya kesadaran tinggal berapa gelintir ini di tengah jutaan mahasiswa ini. Ini juga persoalan. Apa yang disebut dengan kaderisasi nampaknya mengalami keterputusan. Estafet pewarisan nilai, estafet pengetahuan tentang keorganisasian yang beres itu nampaknya terpangkas di situ. Nah, sehingga ini harus dicari solusinya. Saya pikir itu. Aunan, silakan tambahkan. Oh iya, makasih Pak Didin. Ya, saya sepakat dengan Pak Didin tadi, yaitu bagaimana harus ada KKN, pembaruan metode atau gimana ya, yang pola pikir saat ini tentang organisasi dengan yang dikatakan Pak Didin tadi renaissance, Pak ya. Renaissance. Ya. Jadi menurut saya gini, ayo mulai dari diri kita sendiri, yaitu sadar bahwasanya kita berorganisasi untuk bermanfaatan keseluruhan, nggak hanya diri sendiri, tapi di dalam lingkup organisasi itu juga dan di luar organisasi itu juga, seperti yang dilakukan
Budi Utomo dahulu gitu loh. Jadi nggak hanya terpusat di aku nih oleh opo aku organisasi. Terus mari ngono enak sing gak mel organisasi ki karek ongkang-ongkang oleh manfaatnya. Nggak bisa seperti itu. Ayo kalau memang niat berorganisasi ya itu yang dilakukan. Kita menjadi orang yang penggerak terus bermanfaat bagi organisasi itu dan bagi yang di luar organisasi. Nanti untuk diri kita sendiri nanti kita dapatkan setelah pasti ada manfaat untuk diri kita sendiri itu. Gak usah dipikir itu, pokok dilakoni. Menurut saya gitu. Terima kasih. Oke, sambil closing statement ya bahwa ini makin memprihatinkan. Ada semacam ini percepatan ya, percepatan agar mahasiswa itu cepat segera lulus. Nggak usah mateng-mateng nang kampus, rodok mengkadak atau apa setengah mentah wis nang lulus wis. Itu satu. Yang kedua, minat organisasi nggak mau. Sehingga kalau dibanding dengan mahasiswa zaman dulu, senior-senior saya, mereka kuliah itu bisa sampai mencapai 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang 11 tahun. Mereka memang secara akademi memang tertinggal, tetapi mereka benar-benar matang ditempa di dalam kampus, sehingga begitu sarjana lengkap disandang keluar sudah siap langsung di medan laga menghadapi tantangan model apapun di tengah masyarakat. Mereka siap, bahkan mereka mampu menjadi perubah-perubah di tatanan sosial itu pun masih diikuti dengan keaktifan di bidang organisasi. Lah hari ini 4 tahun lulus, dikejar sedemikian rupa, kupu-kupu, kuliah pulang, terus tidak tertarik dengan organisasi. Begitu mereka keluar dari kampus, memang gelarnya sarjana, tapi sarjana yang bagaimana? Saya ada sarjana teknik, lalu saya sandingkan dengan ala buruh bengkel itu. Waduh. Iya. Nah kalau melihat itu terus sarjane nyapu keluar uang banyak-banyak, kalau secara kualitas ternyata kalah dengan buruh bengkel itu. Hanya ijazah ya? Saya pikir kalau ini yang terjadi, inilah yang disebut dengan proses pemiskinan bangsa melalui pendidikan. Madhab Semalawaru mengucapkan wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.